Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetahui dioda brid yang ada pada lampu kondisi baik ataupun sudah rusak, teman-teman. Baik teman-teman, di lampu-lampu sekarang rata-rata sudah menggunakan jenis SMD yang berbentuk IC semacam ini. Ini adalah dioda brid. Dan ini suatu komponen yang sangat vital pada lampu karena ini sebuah komponen yang mampu menyearahkan tegangan ataupun komponen yang bisa mengubah arus AC menjadi DC. Oke teman-teman, kerusakan pada dioda brid ini yang paling fatal adalah membuat listrik kita menjadi jeglek teman-teman ataupun trip. Jadi kalau ini konslet maka akan mempertemukan antara pas dan netral dari listrik, maka membuat listrik di rumah kita menjadi jeglek. Banyak juga yang komentar di kolom komentar, ada kasus bahwasanya setelah putus fuse-nya kita ganti fuse-nya malah jeglek kembali listriknya teman-teman. Ini biasanya disebabkan oleh ini komponen yang bernama dioda brid ini teman-teman. Dioda brid ini sebenarnya bentukan dari dioda yang pada umumnya seperti ini teman-teman. Misalkan dioda IN4007 ini yang disusun jembatan nanti akan menjadi sebuah dioda brid. Demikian juga seperti ini model M7, modelnya kotak seperti ini adalah sama dioda. Ini disusun jembatan juga, fungsinya sama sebagai penyarah. Baik, di sini saya akan coba carikan cara yang paling mudah untuk mengetahui bahwasanya dioda brid ini masih baik ataupun sudah rusak teman-teman ataupun konslet. Oke, saya akan ambilkan cara yang paling mudah saja karena pada dioda brid ini kita dimudahkan karena apa? Karena kita sudah mengetahui ada polaritasnya teman-teman. Jadi di antara 4 kaki ini, 2 kaki kita sudah menemukan ini polaritasnya, yaitu ada plus ada min. Biasanya ini di bagian fisiknya di sini ada semacam dikasih tanda ini teman-teman. Jadi ini agak sedikit semacam tanda ini lekuan di sini, ini artinya outputnya. Dan biasanya di sini keluarannya ada plus ada min. Sedangkan yang 2 kakinya ini karena ini terhubung ke listrik maka dia nggak ada simbol ini arus bolak-balik. Jadi setelah arus listrik masuk ke dioda brid ini akan keluar menjadi arus yang sudah searah. Maka timbul polaritas plus dan min. Oke, saya akan menggunakan 2 cara teman-teman. Cara yang pertama saya akan menggunakan mode buzzer. Mode buzzer itu adalah mode yang menurut saya mode yang paling mudah teman-teman. Istilahnya mode yang digunakan untuk mengetahui sebuah komponen yang rusak itu namanya dengan mode buzzer atau mode buzzer. Itu metode yang paling mudah. Biasanya kalau di multimeter akan ada muncul timbul semacam ini teman-teman. Ini saya akan ulangi. Oke, tanda ini teman-teman, tanda seperti tanda wifi lah istilahnya atau speaker ini ya. Ini suara ya ini. Ini kalau kita ketemukan kedua probe ini maka akan berbunyi. Mode ini sangat banyak sekali digunakan untuk mencari kerusakan pada mainboard laptop ataupun perangkat elektronika lainnya karena dianggap paling mudah dan simpel. Sama aja di sini saya akan terapkan dengan mode ini teman-teman, mode buzzer. Jadi kalau nanti ada bunyi terhubung bunyi dit, justru malah komponen ini rusak karena sudah terjadi short ataupun konslet. Seharusnya ini dioda di sini kan ada katoda dan anoda awalnya. Jadi jika bertemu dibolak-balik bertemu berbunyi, dipastikan IC ini ataupun dioda brid ini rusak. Jadi saya ulangi lagi, tadi sudah dengan menggunakan mode ini yang berbunyi buzzer ini. Oke, sekarang saya akan coba uji ini teman-teman. Kalau nanti kita mempertemukan antara in dan out-nya, jadi istilahnya ini input arus masuk dan keluar itu berbunyi, justru malah rusak. Saya akan coba teman-teman. Saya akan gunakan probe hitam dulu. Oke, jika kita pertemukan seperti ini ada bunyi bip
pasti dioda ini sudah bocor ataupun short. Oke, tidak berbunyi. Kita balik kembali teman-teman. Oke, ini artinya masih baik. Untuk meyakinkan kita coba di kaki berikutnya. Tidak berbunyi. Satunya lagi tidak berbunyi. Artinya dioda ini masih baik. Untuk meyakinkan kembali bahwasanya tidak terjadi short, maka kita cek outputnya teman-teman. Outputnya ini kalau kita hubungkan ada bunyi beep, juga dipastikan rusak. Oke, ini kita hubungkan, ternyata tidak ada bunyinya. Ini dipastikan dioda bridge ini masih baik, tidak short. Jadi cara yang paling mudah teman-teman bisa menggunakan mode ini ataupun cara ini, yaitu dengan menggunakan mode beep ataupun mode buzzer. Ini mode yang paling banyak digunakan untuk user ataupun teknisi ya, untuk memperbaiki baik itu lampu, istilahnya perangkat elektronika lainnya ataupun laptop dan sebagainya. Rata-rata teknisi menggunakan mode ini yang paling mudah. Kalau teman-teman tidak mempunyai multimeter yang mempunyai mode buzzer, teman-teman bisa menggunakan mode dioda teman-teman, seperti ini. Saya juga punya ini model seperti ini, model yang klasik seperti ini. Teman-teman bisa memilih mode dioda teman-teman. Nah, ini memang ini sudah saya modifikasi teman-teman. Teman-teman pilih mode ini teman-teman, dioda. Ada gambar dioda. Oke, di sini teman-teman. Ini ada katoda dan anoda. Oke, saya akan coba praktekkan. Dengan mode ini teman-teman agak sedikit kesulitan mungkin. Sebenarnya tidak sulit teman-teman. Sebenarnya juga gampang juga. Tapi kita harus membaca nilai di sini teman-teman. Membaca nilainya nanti setelah kita menghubungkan probe. Saya ambil contoh ini. Perhatikan ini probe merah. Kita hubungkan ke sini teman-teman, ke outputnya. Outputnya di sini ada min, ada plus. Ini yang min, kita pertemukan dulu yang plus. Ini oke. Seperti ini. Kita hubungkan ke yang probe hitam, kita hubungkan ke sini. Kalau nanti kita coba perhatikan apakah muncul angka. Oke. Muncul angka sebesar 950. Dan ini sebenarnya macam-macam teman-teman. Ada yang 3, ada yang 400, ada yang 500. Yang saya ketahui di sini jika muncul seperti ini. Oke, kemudian kita balik. Probe hitam ini kita pindah ke sini dari kaki input dan outnya. Oke, jika nanti keluar nilai yang sama teman-teman, seperti tadi 850 atau 950 tadi, dipastikan dioda ini rusak teman-teman. Oke, seperti ini 952. Kalau kita balik, muncul angka, berarti rusak. Jadi memang ini agak sedikit bingung juga sebenarnya. Lebih mudah menggunakan mode buzzer. Tapi tidak apa-apa, ini saya coba kembali. Untuk kaki yang satunya, probe merah, kita kasih probe merah juga. Kita cek. Tidak muncul. Kebalikannya harus menunjukkan nilai. Jika tidak, maka dioda ini juga rusak. Oke, 958. Jadi kalau pengujian kita menggunakan dioda, memang teman-teman harus membaca pada ini, pada display multimeter ini. Memang untuk pemula kadang juga agak bingung karena nilai yang terpasang di sini tidak konstan teman-teman. Kadang ada yang 600, ada yang 500, ini 950. Jadi memang beda-beda. Tapi kalau ini memang teman-teman tidak mempunyai mode multimeter yang mode buzzer, tidak punya, bisa menggunakan cara ini. Tapi paling mudah saya sarankan memang menggunakan mode ini teman-teman, mode buzzer. Nah, mode buzzer ini
mode yang paling mudah, karena kita hanya cukup mendengarkan bunyi bip saja kita sudah bisa mengetahui multimeter ini masih baik, untuk mengetahui dioda breed ini masih baik ataupun sudah rusak. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.